العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وأمتي إلى يوم الدين. فيا إخواني عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramun jamaah rahimakumullah. Kemuliaan seorang hamba dalam pandangan Allah bukan karena faktor kekayaan, bukan karena faktor pangkat jabatan atau karena keturunan. Apakah keturunan raja, keturunan kaya, bahkan nabi sekalipun tidak menjadi jaminan kemuliaan seorang di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia kalian dalam pandangan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa turunnya Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai guidance, sebagai pedoman hidup lil muttaqin, bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Maka Allah sebutkan dalam ayat-ayat di awal Al-Baqarah ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu bukan jin, bukan hantu, tapi yang gaib itu pertama adalah Allah. Allah adalah gaib, gaibnya gaib, al-batin yang maha tersembunyi, yang misterius. Malaikat gaib, kita tidak bisa melihat malaikat. Rasul-rasul bagi kita yang tidak bertemu langsung gaib. Kitab suci pada mulanya yang turun berupa suara adalah gaib. Sekarang dibukukan tidak gaib, tapi pada saat menjadi wahyu dia gaib. Hari kiamat, akhirat, surga, neraka pada masyar gaib, kita belum mengalaminya. Begitu juga qada dan qadar kita. Ada perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita, dalam kontrol kita, dalam kendali kita, dan ada banyak hal yang tidak yang terjadi di luar kendali kita. Semuanya perkara-perkara yang gaib. Kita diperintahkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, melakukan prosesnya. Di sana pahalanya, di sana nilai ibadahnya, tapi hasilnya kita serahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang bertakwa kata Al-Qur'an wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Allah tidak mengatakan mengerjakan salat, melaksanakan salat, menunaikan salat, tidak, tapi mendirikan salat. Artinya mereka mengerjakan salat dengan cara kaifiat yang benar. Kemudian salatnya khusyuk, minimal khusyuk hadir hatinya saat takbiratul ihram, dan disebut mendirikan salat, mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan sholat dalam realita kehidupan nyata. Misalnya kita berwudu, wudu mengajarkan kesucian, suci ucapan, suci pikiran, suci perbuatan tangan kita, suci langkah hidup kita. Waktu-waktu sholat mengajarkan kita kedisiplinan. Kita tidak bisa semau-maunya sholat kapan kita mau. Ada waktu-waktunya, ada masa-masanya. Maka seharusnya orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang disiplin dalam kehidupan mereka. Sholat mengajarkan kejujuran. Satu waktu saudara pulang ke rumah malam, belum sholat isya sendiri. Istri tidur, anak sudah tidur, tidak ada yang lihat. Tapi tetap kita sholat isya 4 rakaat, tidak pernah dikorting jadi 1 rakaat. Padahal tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Karena kita sadar, kita tetap jujur 4 rakaat karena Allah Maha melihat kita.
Kita menjadi jujur karena kita sadar pada saat sholat Allah melihat kita. Padahal Allah melihat kita bukan hanya saat sholat, di perjalanan, di tempat kerja, dimanapun Allah Maha melihat. Maka seharusnya orang-orang sholat menjadi orang yang jujur dalam kehidupan. Lalu sholat ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri, artinya menebarkan keselamatan dan rahmat Allah, berbagi manfaat kepada sesama. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum anfa'ukum li ghairi, sebaik-baik kalian yang paling banyak membawa manfaat kepada sesamanya. Hadirin jemaah rahimakumullah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga kata Allah, sebagian dari rizki yang kami berikan mereka infakkan. Pada dasarnya rizki artinya karunia. Rizki adalah pemberian anugerah dari Allah, dan rizki itu bentuknya sangat-sangat beragam. Sehat bisa jadi rizki kalau kita manfaatkan untuk kebaikan. Sakit bisa menjadi rizki kalau dengan sakit kita melatih diri sabar. Gara-gara sakit kita menjadi orang yang sadar. Gara-gara sakit kita meninggalkan maksiat. Gara-gara sakit kita lebih banyak ingat akhirat. Maka sakit adalah rizki. Kaya bisa jadi rizki kalau kekayaan dipergunakan untuk kebaikan, mendapatkan ridha Allah. Miskin pun bisa menjadi rizki kalau dengan kemiskinan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak menjadi orang yang iri dengki kepada orang lain. Dalam konteks ayat ini, sebagian rizki yang kami berikan mereka infakkan, artinya mereka keluarkan zakatnya dan sedekahnya. Artinya orang-orang bertakwa, orang-orang yang punya sifat kedermawanan. Mereka berpikir hidup bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, tapi juga memikirkan orang-orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan seorang dari kalian. Bata naiman wajaruhu ja'un wa ya'lam. Seorang yang tidur pulas di waktu malam, tetangganya kelaparan. Dia tahu itu, kata Nabi, belum sempurna imannya. Ini yang diajarkan Islam. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang beriman kepada Al-Qur'an, wahyu yang diturunkan kepadamu, dan yang beriman kepada wahyu-wahyu yang terdahulu sebelum wahyu Muhammad. Beriman kepada Al-Quran artinya kita dekat, kita rindu, kita cinta, menyempatkan, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Bukan sekadar dibaca untuk pahala, tapi dipahami. Karena Al-Quran adalah nasihat Allah, Al-Quran adalah guidance, petunjuk Allah. Lalu kemudian pemahaman itu kita wujudkan dalam amal perbuatan nyata. Dan yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu yakin dengan hari akhir. Mereka menyadari kehidupan dunia ini adalah darul balak, tempatnya ujian. Namanya ujian di mana-mana. Pada saat kita sekolah, yang namanya ujian rata-rata tidak disukai. Artinya dalam kehidupan kita di dunia akan banyak menemukan hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita, harapan kita, impian dan ekspektasi kita. Bahkan kalau kita muhasabah, flashback ke belakang, banyak sekali yang terjadi dalam hidup kita yang merupakan angka kegagalan, yang sesungguhnya adalah pelajaran-pelajaran mahal dalam kehidupan. Artinya hidup ini tidak terjadi sesuai dengan keinginan-keinginan kita, melainkan berdasarkan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang beriman mereka tidak luput di dunia, tidak berlebihan dengan dunia hidupnya, karena tahu pada saatnya, pada waktunya akan berpisah dengan kehidupan ini. Dia tahu ini tempatnya ujian, wal akhiratu darul balak, dan bahwa amal perbuatan kita baik dan buruk akan dibalas sempurna pada hari kiamat, pada hari akhir. Kata Allah, ulaika, mereka yang mempunyai 5 ciri ini, 5 tanda ini, siapapun mereka, apakah orang NU, Muhammadiyah, Persis, dan kelompok manapun mereka, ala hudan, mereka itu mendapat hidayah Allah. Mereka berjalan di atas petunjuk Allah. Mereka bukan orang-orang yang sesat.
wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan, rahmat, ridho dan jannahnya Allah. Semoga kita termasuk di antaranya. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.